Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Gani Santosa dengan NIM 2101105008. Sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah dibuat dengan judul Eksplorasi atau Matematika pada Musim Fathahillah sebagai sumber belajar. Bab 1 pendahuluan. Nah, latar belakang dari etnomatematika itu pendekatan pembelajaran matematika yang mengaitkan matematika dengan budaya dan kebutuhan masyarakat. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan etnomatematika diharapkan akan menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, budaya, dan lingkungan. Etnomatematika dapat digunakan untuk menanamkan rasa cinta kepada tanah air dan budaya bangsa sejak usia dini dengan mengajarkan anak-anak untuk mengintegrasikan matematika dengan produk dan nilai-nilai budaya serta melibatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1977, seorang matematikawan dari Brazil yaitu De Ambrosio mengenalkan konsep etnomatematika. Nah, awalnya etnomatematika itu terbatas pada masyarakat yang buta huruf, primitif, atau yang belum pernah mempelajari matematika di sekolah. Nah, menurut Ambrosio dalam Heron dan Barta tahun 2009, etnomatematika digunakan untuk menggambarkan hubungan antara budaya dan matematika. Nah, sebagai salah satu dari dua paradigma utama dalam matematika saat ini, atau matematika mengalami perkembangan yang signifikan. Nah, matematika juga merupakan salah satu disiplin yang wajib diajarkan di sekolah dan antara mata pelajarannya. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diambil oleh siswa di tingkat pendidikan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar di dalam suatu lingkungan belajar. Pada penelitian ini, peneliti mengambil salah satu wilayah yang merupakan banyak peninggalan sejarah. Nah, wilayahnya itu diambil dari Provinsi DKI Jakarta di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, fokus penelitian geometri itu pada Museum Fathahillah yang terdapat di bangunan tampak depan Museum Fathahillah. Nah, Museum Fathahillah sendiri yaitu salah satu bangunan bersejarah yang memiliki banyak arsitektur yang memiliki konsep matematika, konsep geometri seperti bangun datar dan bangun ruang. Nah, atau matematika pada penelitian ini menelaah salah satu cagar budaya. Nah, penelitian yang dilakukan, ada salah satu penelitian dilakukan oleh Novanti Mufidatunisa dan Nita Hidayanti pada tahun 2022 menjadi dasar eksplorasi etnomatematika di Monumen dan Museum Peta Kota Bogor. Nah, pada tahun 2021, David Slamet Setiana itu menyelidiki eksplorasi etnomatematika di Museum Kereta Keraton Yogyakarta serta cara integrasinya dalam pendidikan matematika. Nah, selanjutnya itu di Museum Sudrengsi di Kabupaten Pasir yang diteliti oleh Salsa Nabila dan Maulana Fakhrinisa. Nah, penelitian mengenai Museum Fathahillah sebagai sumber belajar matematika belum ditemukan. Oleh karena itu, peneliti akan menunjukkan hubungan etnomatematika pada Museum Fathahillah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Selanjutnya, bab 2 kajian teori, yaitu ada deskripsi teori, yaitu eksplorasi. Nah, menurut para ahli, Faisa Madinata memberikan definisi eksplorasi sebagai upaya ilmiah dan teknologi yang dilakukan untuk menemukan keadaan, daerah, wilayah, atau ruang yang belum pernah diketahui sebelumnya. Nah, definisi eksplorasi, upaya untuk mengejar sumber daya berharga atau bahan bakar fosil. Nah, proses eksplorasi juga melibatkan penelitian geologi di permukaan dan di bawah tanah, serta menggunakan teknik pencitraan geologi, geofisika, geokimia, dan penginderaan jarak jauh. Selanjutnya ada etnomatematika. Nah, Dambresius menciptakan istilah etnomatematika untuk pertama kalinya merujuk pada penggunaan matematika dalam kelompok etnis yang dapat diidentifikasi. Saat ini, istilah didefinisikan sebagai kajian konsep-konsep matematika yang ada di berbagai budaya.
Sementara itu, istilah etnomatematika berasal dari gabungan kata etno dan matema. Kata matema menggambarkan proses menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan proses mengetahui dan melakukan berbagai tugas matematis seperti kategorisasi, perhitungan, pengukuran, perancangan struktur dan alat, pembuatan pola, permainan, eksplorasi lokasi, dan sebagainya. Secara sinonim, matema dapat dikaitkan dengan konsep etno. Salah satu cara untuk menggambarkan etnomatematika adalah sebagai bentuk matematika yang diterapkan oleh suatu kelompok masyarakat seperti diungkapkan oleh Rahmawati pada tahun 2012. Selanjutnya itu ada Museum Fathahillah, sebuah struktur yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan benda-benda bersejarah dan sebagai tempat untuk menampilkan artefak ilmiah, historis, dan seni yang pantas diperlihatkan kepada masyarakat. Terletak di Jalan Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat, yang secara resmi dikenal sebagai Museum Fathahillah Jakarta dan diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974. Nah, yang terakhir ada sumber belajar. Saat merencanakan pembelajaran matematika, guru perlu mempertimbangkan sumber daya dan materi pembelajaran yang akan mereka gunakan. Individu, referensi, aspek nyata dalam lingkungan alam, sosial, dan budaya, semuanya dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, ketika mengembangkan sumber daya untuk pendidikan matematika, terdapat beberapa pedoman yang perlu dipertimbangkan. Konsep-konsepnya itu ada keselarasan dengan tujuan pembelajaran, keselarasan dengan materi pembelajaran, dan keselarasan dengan karakteristik peserta didik. Nah, di sini ada contoh penelitian terdahulu yang relevan. Nah, di sini ada jurnal yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika sebagai Sumber Belajar Matematika di Kabupaten ND. Nah, ini ditulis oleh Yasinta Yenika Diki, Maria Goretti. Nah, persamaan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Nah, perbedaannya itu mengeksplor keragaman budaya di Kabupaten ND. Ada kerangka berpikir. Nah, etnomatematika melibatkan eksplorasi berketerkaitan antara matematika dan budaya. Oleh karena itu, melalui penelitian terhadap informasi yang terdapat di Museum Fathahillah yang mengintegrasikan unsur matematika, kita dapat ikut serta dalam usaha pelestarian warisan budaya Indonesia dan merangsang minat belajar siswa. Nah, setelah melakukan observasi dan analisis terhadap struktur bangunan Fathahillah, menemukan sejumlah desain arsitektur seperti bangun ruang dan bangun datar yang memiliki konsep mirip dengan matematika. Nah, setelah menyelesaikan kegiatan observasi, peneliti merujuk pada literatur untuk mengevaluasi struktur bangun datar di Museum Fathahillah dan kemudian menjelaskan keterkaitan dengan etnomatematika. Bangunan-bangunan di Museum Fathahillah merujuk bentuk geometris seperti persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, yang ketiga ada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama itu ada alur penelitian. Memilih judul penelitian adalah tahap awal dalam proses penelitian. Setelah itu, instalasi yang relevan ditemukan melalui inspeksi atau observasi langsung. Setelah melakukan observasi, para peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang subjek penelitian mereka. Selanjutnya, mereka mencari jurnal ilmiah untuk menemukan referensi yang relevan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Terus tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya itu berada di Jalan Taman Fathahillah 1 Jakarta Barat. Waktu penelitian yaitu berujuk pada total durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan penelitian dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penulisan laporan dan memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Terus ada latar penelitian. Penelitian ini diharapkan untuk menguraikan temuan-temuan penelitian yang bertujuan untuk memahami proses pengembangan program pelatihan dengan mengumpulkan data dari lapangan melalui penjelasan dan interpretasi metode penelitian kualitatif, membuktikan efektivitasnya dalam usaha memahami realitas. Nah, selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian. Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai studi kualitatif karena sifat permasalahan yang diselidiki. Metode penelitian ini melibatkan analisis data yang bersifat kualitatif, di mana teknik analisis yang digunakan tidak mengandalkan pendekatan kuantitatif secara analisis. Nah, ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, penelitian ini langsung berinteraksi dengan sumber data. Yang kedua, penelitian kualitatif cenderung menggunakan bahasa deskriptif. Yang ketiga, proses penelitian diutamakan lebih dari
produk akhir dalam penelitian kualitatif. Yang keempat, analisis data dilakukan secara induktif melalui pendekatan kualitatif. 5. Pentingnya menemukan makna di balik data. Terus ada peran penelitian. Peneliti memainkan peran kunci sebagai perancang, koordinator, pengumpul, dan analisis dalam penelitian kualitatif ini. Pendekatan kualitatif menekankan bahwa peneliti baik bekerja sendiri maupun dalam kolaborasi dengan orang lain menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data. Oleh karena itu, partisipasi aktif peneliti memiliki signifikan besar dalam pelaksanaan penelitian. Data dan sumber data. Nah, data dan sumber data itu dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu diperoleh dari peserta melalui metode survei, kelompok fokus, panel, serta wawancara peneliti dengan narasumber. Nah, kalau sekunder itu tinjauannya literatur, dokumen, buku, dan artikel, serta surat kabar yang relevan. Yang terakhir, terus selanjutnya ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Dalam pengumpulan data yang harus disiapkan yaitu ada instrumen, serta kesiapan instrumennya, survei lokasi objek peneliti, dan jadwal melakukan penelitian. Nah, setelah itu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap bangunan museum Fathahillah. Nah, informasi yang telah dikumpulkan akan dianalisis dalam kerangka penelitian yang bersumber dari pencatatan wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Nah, teknik analisis data. Nah, ada beberapa langkah-langkahnya. Nah, itu ada analisis domain, merupakan langkah di mana peneliti berusaha memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang data sebagaimana dijelaskan oleh Nur. Nah, proses analisis taksonomi melibatkan penyajian deskripsi yang lebih terperinci mengenai domain yang telah dipilih. Nah, terus habis itu ada analisis setelah analisis taksonomi. Nah, selanjutnya itu analisis kompensial yang bertujuan untuk mengorganisir beberapa beragam data. Yang terakhir ada prosedur analisis. Nah, itu adalah analisis tema budaya. Yang terakhir, pemeriksaan keabsahan data. Menyebutkan bahwa terdapat 4 faktor yang harus diperhatikan agar data yang diperoleh menjadi valid. Nah, yang pertama itu ada uji kredibilitas. Nah, itu sebagai pemeriksaan untuk menilai kepercayaan terhadap hasil penelitian. Yang kedua, hasil transferabilitas, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menilai validitas eksternal penelitian. Yang ketiga ada dependabilitas. Nah, itu biasanya dilakukan konsultasi lanjutan dengan dosen pembimbing. Audit tersebut akan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses penelitian. Nah, yang terakhir ada uji konfirmabilitas. Nah, dalam pengujian ini, nah itu biasanya mengkaji kembali data yang telah terkumpul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.